Welcome to Kincirpedia, di mana Kincir akan membedah karakter-karakter yang ada di film atau komik supaya nanti pas kalian nonton bisa tahu asal muasalnya. Trailer dari film Venom, Let There Be Carnage, beberapa waktu yang lalu sudah dirilis. Di trailer, akhirnya dikasih lihat nih penampilan perdana Carnage yang jadi psikopat bernama Cletus Kasady sebagai inangnya. Cletus Kasady sendiri diperankan oleh Woody Harrelson. Dia sendiri sebenarnya udah ditis pada film Venom pertama tahun 2018 sebagai end credit scene. Kali ini Kincir akan ngebahas karakter lain yaitu Patrick Mulligan yang diperankan oleh Stephen Graham. Dia merupakan inang dari simbiot lain di film ini, Toxin. Berdasarkan di komik, Patrick Mulligan ini sendiri merupakan inang dari Toxin. Belum ada kepastian apakah Mulligan akan menjadi Toxin di film nanti. Tapi kalau kita lihat dari reaksi Venom sih, kemungkinan Toxin sudah ada di tubuhnya. Hal ini nggak mengherankan karena di komik, Toxin memang punya peran penting untuk ngalahin Carnage. Kincir akan ngasih beberapa fakta dari komik biar kalian lebih kenal dengan sosok Toxin. Yang pertama, anak Carnage yang punya kekuatan dahsyat. Buat kalian yang belum tahu, Carnage merupakan anak dari Venom di versi komiknya. Karena waktu Eddie Brock di penjara, Venom coba keluar dari inangnya. Simbiot ini pun berkeliaran di penjara sampai akhirnya menemukan Cletus Kasady dan muncullah Carnage. Toxin merupakan simbiot yang dilahirkan oleh Carnage. Dia mempunyai warna merah seperti induknya. Berbeda dengan Venom yang gak sadar kalau dirinya melahirkan simbiot baru. Carnage justru sadar dengan adanya Toxin. Bahkan Carnage berniat buat memusnahkan Toxin karena takut mengancam keberadaannya dengan kekuatan Toxin. Venom yang sebenarnya kalah kekuatan dibandingkan dengan Carnage lalu mencoba untuk menyelamatkan Toxin dengan harapan bisa ngebantuin Venom pas ngelawan Carnage. Kedua, pernah bekerja sama dengan Spider-Man. Carnage yang menjadi induk dari Toxin punya karakter yang sangat jahat dan juga haus darah sehingga bisa membunuh siapapun. Dan juga inangnya memang seperti seorang psikopat. Sikap dan karakter brutal dari Carnage ini ternyata nggak 100% menurun ke Toxin yang merupakan anaknya. Hal ini dikarenakan Patrick Mulligan yang menjadi inang dari Toxin adalah seorang polisi yang punya moral tinggi dan sayang sama keluarganya. Dia langsung gunain buat membasmi kejahatan. Salah satu sosok yang bikin Patrick Mulligan melakukan hal itu adalah Spider-Man. Dalam beberapa kesempatan, Patrick bahkan sempat kerjasama dengan Spider-Man buat ngelawan villain ikonis Marvel. Bisa dibilang, Toxin lebih layak disebut pahlawan ketika Patrick Mulligan jadi inangnya. Ketiga, nyaris bikin inangnya bundir, aka bunuh diri. Awal-awalnya, Toxin masih tergolong jinak dan mau diajak kerjasama dengan inangnya, Patrick Mulligan. Tapi lama-kelamaan, Toxin mulai memperlihatkan sikap asli dari simbiot yang haus darah. Sikap ini jadi bertentangan dengan Patrick, sehingga membuat Patrick menjadi depresi dan menjauhkan diri dari keluarganya. Pada momen ini, bikin Patrick berniat untuk melakukan bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang melaju kencang. Aksinya berhasil diselamatkan oleh Toxin yang menganggap bahwa Patrick sebenarnya belum mau mati. Setelah mereka berdua ngobrol intim dan Patrick menjelaskan alasannya, Toxin akhirnya berusaha untuk merubah sikapnya dan mengikuti keinginan dari inangnya untuk tidak membunuh. Karena Toxin merasa dia tidak bisa hidup kalau tidak ada inangnya dalam waktu lama. Keempat, pernah menjadikan Eddie Brock menjadi inang. Dalam suatu momen di komik, Patrick akhirnya tewas setelah bertarung melawan Blackheart, sehingga membuat Toxin harus mencari inang lagi biar dia tidak ikut mati juga. Di momen ini, dia akhirnya bertemu dengan Eddie Brock yang mana sudah nggak mempunyai Venom di tubuhnya. Bersama Eddie, Toxin harus kembali beraksi menumpas kejahatan dengan mengincar sebuah kelompok bernama Symbiote Slayers. Menariknya, tampilan Eddie Brock saat menggunakan Toxin berbeda dengan Patrick. Penampilannya mirip dengan saat Flash Thompson make Venom buat jadi agen Venom. Bahkan punya taring dengan racun mematikan yang gak dipunyai sama Patrick. Terakhir, Toxin ngorbanin dirinya pas lawan Chthon. Di salah satu versi komiknya, Carnage berhasil ngebangkitin iblis Chthon dengan buku sihir Darkhold yang terlarang itu. Yang masih ingat buku Darkhold yang dipakai sama Agatha Harkness di serial WandaVision. Keberadaan Chthon gak cuma mengancam para simbiot, tapi juga keberlangsungan hidup manusia. Toxin yang masih berada di dalam tubuh Eddie Brock pun gak sanggup ngalahin iblis seorang diri. Akhirnya, Eddie menyerahkan Toxin ke Jubilee Van Scooter yang menjadi inang baru Toxin. Hal ini karena Jubilee sempat terpampar simbiot yang sudah terkena pengaruh Darkhold. Jadi punya peluang buat ngalahin Chthon. Menariknya, Jubilee jadi punya dua simbiot sekaligus, Toxin dan Raze. Dengan gabungan itu, Jubilee akhirnya menyerang Chthon agar sang iblis
gak ngelepas Elder Gods ke dunia. Terjadi ledakan besar yang mengakibatkan tewasnya Chthon dan Jubulil, yang mana masih punya toksin dan res di tubuhnya. Sejak saat itu, toksin gak pernah terlihat lagi. Itu dia yang perlu kalian ketahui sebelum kalian nonton film Venom Let There Be Carnage, biar gak blank pas lihat toksin. Dan bisa bareng dengan para fanboy yang tahu toksin itu siapa. Cukup sekian Kincerpedia kali ini, sampai jumpa di karakter berikutnya. Bye-bye!